Kami hormati KPU Jepara, moderator, PLT Bupati Jepara, Forkopimda, tamu undangan, pemirsa TVRI dimanapun berada yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi kami, nanti kalau kami diamanati oleh rakyat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin Kabupaten Jepara 2017-2022, maka kami dahului, nanti kami yang akan menyampaikan visi dan misi akan disampaikan oleh calon wakil bupati. Saya dan Mas Andi dilahirkan di Jepara. Saya dan Mas Andi dibesarkan di Jepara. Saya dan Mas Andi ketika kecil belajar di Jepara. Saya dan Mas Andi bertempat tinggal pun di Jepara. Saya dan Mas Andi mengabdi dalam pemerintahan pun di Kabupaten Jepara. Oleh itu, untuk mewujudkan Jepara yang maju, maka kami mempunyai visi, yaitu mewujudkan Jepara Madani yang berkarakter maju dan berdaya saing. Itu visi kami. Oleh karena itu sering saya sampaikan Cripeng Gedang Rojo, Sijek Edeng dibagi roto. Oleh karena itu calon wakil bupati kami sampaikan untuk menyampaikan misi yang akan kami angkat untuk majukan Kabupaten Jepara. Pak Andi, dipersilakan. Terima kasih Pak calon Bupati Jepara. Pasangan kami mempunyai visi yang tadi disampaikan, mewujudkan Jepara Madani yang berkarakter maju dan berdaya saing dengan langkah-langkah visi misi. Jepara akan menjadi kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, berkarakter maju dan berdaya saing, memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Kita akan bergerak di bidang ekonomi, bahwa Jepara akan menjadi kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan bisnis, serta memperkuat ekonomi mikro berbasis keunggulan lokal menuju keunggulan kompetitif. Bagi daerah, Jepara menjadi daerah yang dinamis sebagai simbol kemajuan Indonesia yang bercirikan kebinekaan, kebangsaan dan berkeadilan. Buat birokrasi, Jepara akan menjadi wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan daerah dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Bagi lingkungan hidup, Jepara akan menjadi daerah yang lestari dengan membangun dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Tentunya semuanya ini akan kita turunkan menjadi sebuah program-program. Dari sisi pendidikan, salah satu fokus utama pada tahun pertama ketika kami terpilih sebagai amanah masyarakat Jepara adalah memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan di Jepara. Menanggapi serius masukan dari berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat Jepara atas masih adanya pungutan pada orang tua siswa untuk mendukung pendidikan gratis, saya akan mengucurkan dana 40 miliar. Baik, kita beri tepuk tangan. Kita lalui segmen yang pertama. Sebelum kita masuki segmen yang kedua, kita rehat terlebih dulu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Bagi yang belum, dapat menggunakan KTP elektronik pada tanggal 15 Februari 2017. Partisipasi Anda sangat menentukan masa depan Jepara. Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Jangan lupa datang ke TPS. Mari kita sukseskan Pilgub berintegritas
untuk masa depan Jepara. 15 Februari 2017 rame-rame kita ke TPS. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tanggal 15 Februari 2017 adalah sarana untuk menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Selaku pelaksana tugas Bupati Jepara, saya Kapolres Jepara. Saya Komandan Kodim 0719 Jepara. Saya Kajari Jepara mengajak Anda untuk gunakanlah hak pilih dengan cerdas. Tolak money politik. Dan cermati visi misinya. Ingat, hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017, datanglah ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Lalu dicoblos. Hadirin dan penonton dimanapun Anda berada, kita mulai segmen yang kedua. Segmen yang kedua ini adalah pendalaman visi dan misi. Saya akan menyampaikan 2 pertanyaan untuk masing-masing pasangan calon. Jadi segmen 2 ada 2 sesi. Waktu untuk menjawab 2 menit. Saya persilakan para pasangan calon kembali ke mimbar. Saya akan mulai segmen 2 sesi yang pertama sesuai dengan urutan. Pertanyaan akan pertama kepada pasangan calon nomor urut 2, Pak Marzuki, Pak Andi. Pak Marzuki, Pak Andi, bicara tentang kesejahteraan rakyat. Di Kabupaten Jepara ini, kalau bicara tentang kemiskinan, angkanya masih 8,5%. Angka pengangguran masih 3,12%. Di pedoman visi dan misi yang Bapak berdua tulis, tantangannya juga adalah ketimpangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan sosial. Nah, berkaitan dengan misi Bapak yang keempat, yakni mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Bagaimana konsep itu untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial tadi. Dipersilakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau pasangan Madani diamanati menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jepara, maka untuk mensejahterakan rakyat lebih-lebih memikirkan tentang kemiskinan, ini kami akan membuka peluang pekerjaan yang seluas-luasnya untuk masyarakat miskin. Di samping itu memberikan apa yang terkait dengan premi terhadap BPJS kepada mereka, sehingga mereka itu di dalam melakukan manakala mendapatkan anugerah sakit, maka apa yang terkait dengan kemudahan untuk berobat ini bisa dilakukan oleh mereka. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami minta kepada Wakil Bupati. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Konsep ke depan adalah di dalam rangka memberdayakan masyarakat. Tentunya kita tahu paham bahwa Jepara ini kita mempunyai potensi pariwisata luar biasa, sehingga kita nanti akan menggerakkan UKM-UKM yang berhubungan dengan kepariwisataan. Kemudian kita akan juga memberikan peluang kerja. Kita akan tumbuhkan lapangan kerja melalui pabrik-pabrik yang ada di sini, sektor industri. Tentunya kita akan berikan kesempatan para investor untuk masuk di Jepara. Kemudian ini akan membuka secara luas lapangan pekerjaan yang ada di Jepara. Kemudian dari sektor pasar modern, kita akan lebih nanti juga menghidupkan dari sektor UKM-UKM dari warga masyarakat. Kita akan sedikit membatasi adanya pasar modern itu dengan satu moratorium. Kita akan lakukan dengan sesuatu yang kita buat sebuah regulasi, sehingga nanti akan memberikan ruang kepada warga masyarakat kecil. Di sana bisa memberikan produk-produk masyarakat kecil ini akan diwadahi pada pasar modern yang dikelola. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan pendalaman untuk pasangan calon nomor urut 1, Pak Proto dan Pak Nur Yahman.
Pak Broto, Pak Nur Yahman, di misi Bapak berdua yang ketiga, mewujudkan peningkatan pemberdayaan ekonomi dan industri rakyat yang modern, berdaya saing, berwawasan lingkungan, berbasis pada potensi lokal dan kekuatan sosial masyarakat. Pertanyaannya adalah, bagaimana misi saudara tersebut dikontekstualisasikan pada persoalan yang dihadapi oleh industri di Kabupaten Jepara. Industri mebel menghadapi persoalan kelangkaan bahan baku dan persaingan global. Silakan untuk menanggapi dan menjawab. Waktunya 2 menit. 2 menit dari sekarang, Pak Broto, Pak Nur Yahman. Baik, bahwa visi misi yang saya tulis ini adalah kehendak masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi. Untuk itu maka seperti yang disampaikan oleh adik saya, calon wakil, yang pertama sekali dilakukan haruslah pemerintah harus berlaku adil. Kebijakan pemerintah harus mendukung kepentingan rakyat, dalam hal ini berbasis pada ekonomi rakyat, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa 32% produk domestik regional bruto Jepara itu disumbangkan dari sektor industri pengolahan. Sehingga dengan demikian maka sektor industri pengolahan yang sudah memberikan kontribusi yang besar kepada daerah harus difasilitasi lebih tanpa mengurangi fasilitas yang diberikan kepada sektor-sektor lain. Industri pengolahan sebagaimana umumnya industri kecil di Indonesia itu mengandung berbagai kelemahan. Kelemahan pertama adalah manajemen. Karena manajemen yang rendah, maka untuk mengakses ke perbankan itu susah. Kedua, karena industri ini kecil, dalam skala kecil dan tradisional, maka teknologinya rendah. Untuk itu harus difasilitasi. Yang ketiga, pasarnya terbatas, sehingga pemerintah perlu memfasilitasi. Tetapi bersamaan itu pemerintah harus mendorong agar kemandirian yang tercipta melalui pendidikan. Jadi pendidikan harus maju agar rakyat mandiri dan berdaulat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sekarang segmen kedua, sesi yang kedua, pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Pak Marzuki, Pak Andi. Maaf, nomor 2. Saya sudah bergeser ke sini, betul-betul. Nomor 2, Pak Marzuki, Pak Andi. Di Kabupaten Jepara ini masih banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Masih belum memenuhi apa yang disebut dengan standar pelayanan minimum. Misi Bapak berdua yang kelima adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan yang profesional. Bagaimana mewujudkan itu untuk mengatasi pelayanan publik yang belum memenuhi standar tadi? 2 menit untuk Bapak berdua. Terima kasih Pak Moderator. Yang pertama adalah kami akan memperhatikan tentang kualitas sumber daya manusia, personal yang ada di masing-masing SKBD, lebih-lebih para pimpinan SKBD, sehingga mereka itu harus punya komitmen untuk mewujudkan visi dan misi kami. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, ini kami akan memberikan pelayanan yang prima, diantaranya adalah KB keliling dan KTP dengan layanan yang lebih cepat dan akurat dari masyarakat oleh para pelayan
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu di antara yang kami lakukan. Yang paling penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia mereka. Ini yang kami lakukan. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati. Masih ada 40 detik, Pak Andi, silakan. Tentunya kita tahu kalau hari ini terkadang melihat bahwa pelayanan di rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Kartini ini memang dituntut bahwa mereka itu mempunyai standar pelayanan minimal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak calon bupati bahwa kita harus menyiapkan sumber daya mereka. Dari yang pertama adalah kriteria terkait dengan komitmen moral. Inilah yang kemudian mengawali dari semuanya untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita memberikan satu pelayanan yang terbaik buat warga masyarakat Jepara pada umumnya. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan segmen kedua, bagian kedua ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Pak Subroto, Pak Nur Yahman. Pak Subroto, Pak Nur Yahman. Sebagaimana diketahui, Bapak berdua, praktek KKN dan pungli masih menjadi masalah di Kabupaten Jepara. Mungkin meskipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Misi Bapak berdua pada yang pertama adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu untuk memberantas KKN dan pungli tadi, Pak? Silakan, 2 menit dari sekarang. Iya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik, bahwa pemerintah harus adil. Saya ulang lagi, bahwa pemerintah harus berlaku adil untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Karena pembangunan ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, apalagi hanya oleh bupati dan wakilnya. Pembangunan baru akan berhasil baik kalau diselenggarakan oleh seluruh warga masyarakat dalam kendali pemerintahan. Untuk itu maka pemerintahan harus terpercaya. Pemerintahan harus bersih. Sehingga dengan kebersihan maka akan bisa berlaku adil. Pemerintah tidak boleh hanya mencuri uang rakyat dari kas daerah, tetapi pemerintah juga tidak boleh menerima pemberian dari perusahaan-perusahaan. Karena dengan menerima pemberian berarti dia akan memberikan privilege, memberikan kelebihan, memberikan kemudahan kepada perusahaan-perusahaan itu. Baju saya putih, sangat mudah terlihat kalau tercoret, sehingga itu adalah tekad kami bahwa kami insya Allah tidak akan korupsi, tidak akan ngapusi, dan tidak melenjani. Itu yang menjadi komitmen kami. Semoga saya minta kepada warga masyarakat untuk bukan hanya menjadikan saya menjadi bupati, tapi saya minta untuk secara terus-menerus mengawasi saya agar saya tidak korupsi. Dengan tidak korupsi, partisipasi masyarakat insya Allah tumbuh, maka semangat kita, semangat masyarakat untuk membangun akan tumbuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita beri semangat untuk kedua pasangan calon kita. Kita akhiri segmen kedua. Sebelum memasuki segmen ketiga, kita rehat sebentar. Masih memilih karena uang? Hati-hati dapat pemimpin yang tidak amanah. Stop money politik. Karena money politik adalah tindak pidana pemilu, baik yang beri maupun yang menerima. Pilihlah dengan mencermati visi misi pasangan calon. Pilihanmu menentukan masa depan Jepara. Wujudkan Pilgub berintegritas tanpa politik uang. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT. Bagi yang belum, dapat menggunakan KTP elektronik pada tanggal 15 Februari 2017.
Partisipasi Anda sangat menentukan masa depan Jepara. Gunakan hak pilih Anda dengan cara mencoblos pada kolom nomor urut pasangan calon, atau foto pasangan calon, atau nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017. Jangan lupa datang ke TPS. Mari kita sukseskan Pilgub berintegritas untuk masa depan Jepara. 15 Februari 2017 rame-rame kita ke TPS.